Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait kasus tewasnya ayah saat menjemput anaknya di Desa Cihideng Udik, Kecamatan Ciampea Awal, Bogor, Jawa Barat dikarenakan motif dendam bukan begal. Tersangka mengaku melakukan aksinya karena sakit hati terhadap korban. Setelah hampir 1 bulan melakukan penyidikan, aparat Satreskrim Polsek Ciampea dibantu dengan petugas Resmo Polres Bogor akhirnya mengungkap kasus begal viral yang menewaskan seorang ayah saat menjemput anaknya di Desa Cihideng Udik, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kali ini, polisi berhasil meringkus 2 orang tersangka yang merupakan eksekutor. Sementara 1 tersangka utama tewas akibat bunuh diri. Usai melakukan penangkapan, polisi pun langsung melakukan proses penyidikan terhadap para tersangka. Terungkap, motif mereka melakukan aksi sadisnya adalah dikarenakan faktor dendam sakit hati terhadap korban karena permasalahan utang piutang. Jadi informasi awal si permasalahan utang piutang. Jadi mereka si S ya Pak ya, S ini memiliki utang piutang terhadap korban IR ini, kemudian pada saat cara menagihnya mungkin ada kata-kata yang kurang enak, kurang tepat yang didengar oleh pelaku sehingga mengakibatkan sakit hati dan merencanakan kegiatan pembunuhan ini. Sudah tahu, Pak? Sebelumnya seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi telungkup dengan luka berat di bagian kepala depan dan belakang. Dia diduga menjadi korban aksi begal saat akan menjemput anaknya pada dini hari. Heri Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Ya, bukan begal pemirsa, tapi dugaan dendam yang merupakan motif pelaku menghabisi nyawa korban. Dan untuk memperbarui kasus ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bogor. Sudah ada Ibtu Desi Triada. Selamat sore, Ibtu Desi. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Desi, terima kasih sebelumnya atas waktunya, bahwa ini kita melihat sepertinya sedang berada di tengah perjalanan, tapi Bu Desi mungkin dapat diceritakan terkait dengan kronologi penangkapan dari pelaku, Bu Desi, dan juga pengungkapan kasus ini, Bu Desi. Baik, Mbak. Apakah suara saya jelas, Mbak? Mohon maaf karena di perjalanan. Ya, silahkan. Halo, Bu Desi. Oh iya, jadi kronologisnya memang di mana terjadinya pembunuhan tersebut pada tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 1.15 dini hari di Jalan Raya Cihideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana korban akan menjemput putrinya yang baru pulang kerja. Dan kemudian terjadinya perkara pembunuhan terhadap korban di tengah jalan, di mana 2 orang pelaku dari 3, yang mana untuk eksekutornya yang melakukan pembunuhan tersebut, dan yang 1 otak dari pelaku tersebut tidak ikut dalam pembunuhan tersebut. Itu direncanakan sudah dari awal September 2024 dari otak pembunuhan tersebut. Jadi sudah masuk dalam pembunuhan berencana, Mbak. Kemudian si otak pelaku ini, saudara S, menyuruh kepada 2 eksekutor ini untuk melakukan penganiayaan, yaitu dengan menyiram air keras kepada korban dan kemudian menyuruh untuk membuat si korban ini cacat. Nah, kemudian setelah korban meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober, alhamdulillah Polsek Ciampea bersama Satreskrim Polres Bogor berhasil menangkap 2 orang pelaku dengan inisial saudara. Kemudian ternyata otak dari pelaku pembunuhan berencana tersebut sudah melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri pada Jumat 11 Oktober 2024. Jadi bagaimana si pelaku otak ini melakukan bunuh diri karena
dia merasa ketakutan karena sudah tercium perbuatannya dari pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Ya baik, alasan dari otak pelaku ini memutuskan untuk bunuh diri karena merasa sudah tercium, begitu ya, sudah terendus dari tindakannya. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat, ya kalau kita melihat dari prosesnya ini karena pelaku otaknya ini sudah bunuh diri, begitu. Bagaimana kemudian dari proses investigasi? Apakah ini juga akan mempengaruhi, Bu Desi? Bagaimana, Mbak? Mempengaruhi bagaimana maksudnya? Mempengaruhi proses investigasi, apakah masih ada yang perlu digali lagi? Karena kan kita tahu bahwa ini sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dalang dari otak pelaku pembunuhan ini. Betul, kita juga masih dalam proses penyelidikan lanjut dari keterangan 2 orang pelaku yang memang sudah kita amankan dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kedua eksekutor ini menjelaskan kepada pihak kepolisian terkait pembunuhan berencana ini dari otak yang memang saudara S itu sudah melakukan bunuh diri karena takut kepada pihak kepolisian karena mau ditangkap gitu, Mbak. Bu Desi, kalau tadi perintah jahat begitu ya, bisa kita bilang bahwa dari otak pelaku, dalangnya ini hanya memerintahkan untuk membuat dari korban ini cacat, akan tetapi nahasnya korban meninggal dunia. Bagaimana sebetulnya ini bisa terjadi? Apakah sebelumnya juga ada tekanan begitu dari kedua eksekutor tersebut, Bu Desi? Kemungkinan ada perlawanan dari korban, makanya sampai dengan si pelaku ini melakukan pemukulan dari pengakuannya dengan alu kayu itu sebanyak 2 kali dan tepat pada bagian kepala. Jadi korban sempat akan bangun terus melawan, akan tetapi langsung dipukul dengan alu kayu tersebut, jadinya meninggal dunia dengan bersimbah darah. Ya Bu Desi, bagaimana dengan hubungan antara korban dan juga pelaku, baik dari 2 pelaku maupun dari otak ataupun dalangnya tersebut, Bu Desi? Baik, kalau untuk 2 eksekutor ini tidak mengenal korban sebelumnya. Kan tetapi dari otak ini memang sudah kenal, mungkin sama-sama teman mancing, Mbak, karena memang pada saat perencanaan itu di pemancingan menurut pengakuan 2 eksekutor yang kita amankan. Oke, berarti dalangnya si pelaku punya utang, si S ini otak yang bunuh diri punya utang kepada korban dan mungkin korban menagih dengan ada kata-kata yang menyinggung, jadi si pelaku itu sakit hati dan dendam ingin si korban ini terluka gitu. baik, terhadap 2 pelaku yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, apa kemudian ancaman hukuman yang menanti bagi mereka, Bu Desi? Ya baik, kalau pasalnya untuk saat ini masih kita tetapkan pada pasal 340 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa seseorang, diancam karena pembunuhan dengan berencana, diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dan kemudian pasal berlapisnya, yaitu pasal 365 ayat 3 KUH pidana, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati, diancam hukuman 15 tahun penjara, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Humas Polres Bogor atas waktu dan juga informasi Anda. Selamat kembali melanjutkan perjalanan Anda, Bu Desi. Terima kasih, sama-sama, selamat sore. Ya pemirsa, seorang pria tewas dibacok begal saat hendak menjemput putri tercinta di Ciampea, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan tergeletak di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Seorang pria tewas dibacok begal saat hendak menjemput putri tercintanya di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iwan Irawan, warga desa Cihideng Udik, Kecamatan Ciampea, ditemukan dalam kondisi terlungkup dengan luka di bagian kepala depan dan belakang. Penemuan korban ini awalnya diketahui oleh seorang warga sekitar 1,5 km dari rumah korban. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup.
Warga langsung menghubungi polisi dan korban selanjutnya dibawa ke RSUD Lewiliang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun akhirnya nyawa korban tak dapat diselamatkan. Menurut sang istri, suaminya keluar rumah pada hari Senin 30 September 2024 karena hendak menjemput sang anak dari tempat kerjanya. Korban ditemukan tergeletak di jalan dan motor yang dikendarai korban juga raib. Polsek Ciampea Bogor bersama Reskrim Polresta Bogor terus menyelidiki kasus tersebut. Selain memeriksa saksi-saksi, polisi juga terus memburu terduga pelaku. Tim Liputan BTV.